Yo guys, jadi ini bakal jadi video opening dan closing gua ya di channel gua yang ini. Nah, jadi bisa dibilang hari ini rendah banget kameranya guys. Aku taruh sini lah ya. Nah, jadi hari ini gua adalah hari pertama gua diet ya. Gua udah melakukan langsung defisit kalori dan bisa dibilang ini terang banget ya Pak ya. Nah, dan bisa dibilang untuk defisit kalori kali ini ya mungkin terbilang cukup lancar, alhamdulillah. Nah, tapi mungkin PR-nya itu adalah di kardio guys. Nah, jadi gua udah menetapkan sih kayak tiap minggu itu kardio gue intensitasnya naik. Tapi di minggu pertama ini gue bakal ngambil di week pertama ya, atau week 1 itu gue kardio itu 180 menit atau sekitar kalau kita ambil sejam 3 kali lah ya seminggu, dan maksimal di 240 menit ya. Jadi itu adalah di minggu pertama gue. Jadi walaupun gue di day pertama nggak kardio ya, itu nggak apa-apa karena masih ada hari esok. Nah, alasannya kenapa gue nggak kardio karena gue lagi ujian guys. Besok gue 2 mata kuliah dan ya itu jujur banyak banget sih materinya. Dan itu adalah salah satu faktor gue kenapa ya saya kardionya terhambat guys. Ya ampun. Jadi oke lah, gak apa-apa ya. Yang penting bisa dibilang gue udah memiliki pola waktu kardio sendiri. Karena kardio sendiri itu adalah salah satu pendukung yang sangat penting ketika kalian defisit kalori ya. Nah, jadi gue mengandalkan sepeda statis dan juga treadmill. Tapi mungkin lebih dominan ke sepeda statis karena itu benar-benar enjoy banget. Dan pembakaran kalorinya juga gacor guys. Kalau kalian misalkan sehari 1 jam itu bisa ngebakar. Ntar dulu nih, nyangkut. Nah, kalau kalian sehari sekali, ini kok melewat ya, kayak miring-miring gitu guys. Nah, kalau kalian misalkan sehari 1 jam itu menggunakan sepeda statis, kalau di gua itu bisa membakar sekitar 300 sampai 400 kalori lah ya, tergantung intensitas kardio kalian juga. Nah, gua menggunakan smartwatch Galaxy FE, dan itu untuk menghitung kalori sih sekitar 400-an lah ya. Jadi kayak ya itu menurut gue worth it banget sepeda statis itu. Dan mungkin intensitas kardio gue sih yang harus gue perbaikin ya. Apalagi kenapa gue berani ngambil cutting di sekitar bulan Juli ya. Baru bulan Juli ini baru mau fokus dan serius. Karena gue liburan guys ya, sekitar sampai bulan Oktober ya. Jadi kayak wah, itu bener-bener kayak privilege banget. Gue liburan sambil diet, datang-datang nanti ke kampus langsung tirus coy. Jadi kayak itu bener-bener hal yang sangat amat gue targetkan lah ya. Jadi ya intinya sampai November gue bakal ikut body contest insya Allah. Tapi gue nggak janji juga sih guys, karena ya menurut gue pribadi persiapannya itu benar-benar banyak banget. Dan kalau emang gue udah yakin fix dan pendaftaran dibuka, gue mungkin bakal langsung daftar. Makanya sesuai isi hati gue aja ya. Cuman untuk cutting kali ini kayaknya emang harus ikut body contest sih, supaya ada target gitu ya. Karena gue kalau misalkan dihitung kering itu mungkin sekitar 70 kilo ya, 7173 lah maksimal ya. Kalau dilihat dari komposisi otot gue juga ya, karena otot gue itu kan di 65 kiloan atau mungkin di 70 ya. Karena gue kan mengincar body fat itu 10% lah. Kalau natural itu under 10 itu paling 7 atau 8, itu benar-benar udah berat banget ya. Tapi ya we never know, gak ada yang tahu juga ya. Jadi kayak ya target gue sih segitu guys. So oke, intinya semoga kalian enjoy di video kali ini ya, di latihan leg gue dan bahu juga ya. Jadi ya selamat menikmati videonya. Thank you guys. Oke, jadi ini adalah saat-saat dimana gue kembali leg day dan kembali mengupload video leg day guys. Nah, jadi bisa dibilang ini adalah hari pertama gue diet ya. Dan ya bisa dibilang untuk leg day sendiri ini adalah salah satu sebutannya kayak gerakan yang mungkin udah lama banget gak gue latih dan gak gue upload di channel ini. Dan alhamdulillah sekarang gue berfokus untuk leg day kembali ya. Karena selama 2 bulan terakhir mungkin ya sekitar segitu gue gak leg day. Ya paling kayak cuman ini doang sih, kayak jalan santai, treadmill dan sepedahan. Cuman kayak itu gak bisa dibilang leg day guys. Beda ya guys ya. Cuman itu tetap kena ke kaki juga. Cuman beda lah sama leg day intinya feelnya.
Dan leg day sendiri itu adalah salah satu mungkin ya gerakan penting yang fungsinya itu penting banget. Oh ya, anyway, ini gue main Bulgarian tanpa beban itu selama 3 set ya. Ini untuk pemanasan awal. Nah, kita balik lagi ke topik sebelumnya, yang dimana leg day itu adalah gerakan penting karena leg day itu merupakan penopang ya. Jadi kayak dampak leg day itu banyak banget sebenarnya guys, buat performa nge-gym kalian ke depannya gitu dalam jangka waktu panjang, yang dimana tubuh kalian bisa lebih balance, power kalian bisa lebih oke. Karena kan leg day itu kan punya komponen leg day sih, kayak otot kaki ya. Otot kaki itu punya komponen yang cukup gede ya, nggak cukup lagi tapi besar dan luas, dan itu benar-benar berkontribusi banget di tubuh kalian untuk menjadi penopang. Maka dari itu kayak ya gue sebenarnya blunder fatal banget nge-skip leg day selama itu guys. Dan di sini bisa dibilang gue ngelakuin 3 set aja ya tanpa beban, dan kalian bisa lihat juga tadi di kaki kanan gue itu agak oleng nih, kalian lihat nah. Kayak oleng lah intinya, karena gue harus membiasakan diri dulu. Nah, selanjutnya gue squat, ini gue lakuin sekitar 3 set. Di beban yang pertama itu gue ngelakuin itu sekitar berapa ya guys? Wait, gue inget dulu. Oh iya, sekitar 50 kilo ya. 50 kilo pas. Nah, tapi di 2 set terakhir gue lakuin di 70 kilo. Nah, mungkin kalian dulu pernah lihat juga gue leg day menggunakan alat ini sampai 100 kilo. Dan ya itu adalah bukti dulu saya itu rajin pak ya leg day. Ya, kalian bisa scroll aja videonya di bawah ya. Dan ya menurut gue pribadi sih bekas-bekas leg day gue yang rajin dulu itu kayak gak menghilang ya. Itu bener-bener kayak gue jadinya kayak tinggal ngembaliin aja gitu dalam jangka waktu yang gak lama ya. Mungkin sebulan ya. Karena ya nanti saat gue squat juga itu gue squat masih kuat di 200 kilo guys. Maka dari itu kayak sebenarnya tinggal ngembalin aja ya. Ada muscle memory di kaki gue walaupun 2 bulan gak leg day guys. Nah, jadi ini gue lanjut ke main betis ya. Jujur ini tuh hamstring ya. Bukan betis ya, hamstring. Betis itu kan calves. Ini tuh hamstring. Nah, jadi fokus target gue di latihan otot kaki kali ini tuh kayak ke semua komponen dulu secara dasar dengan set yang gak terlalu banyak agar tidak membebani kaki gue. Jadi ini gue juga main cuma 3 set aja ya. Dan bisa dibilang nanti tuh yang banyak ketika gue main pakai leg press. Jadi gue ada 3 variasi di leg press tersebut guys. Nah, nanti kita bakal lihat aja videonya ya. Dan buat leg extension yang biasanya main paha itu gue gak mainin di kali ini, karena paha gue udah cukup terbebani dengan bukan terbebani sih, udah cukup kena juga ya, udah cukup terlatih juga di latihan hari ini. Jadi kayak gue gak harus membebani lagi pakai leg extension. Nah, selanjutnya ini gue leg day ya, leg day sih, leg press ya, ketukar-tukar mulai nih gue ngomong. Ini gue leg press pakai 3 set, yang dimana tuh di set pertama gue main di 160 kilo tapi gue rasa terlalu enteng ya. Nah, mungkin kalian ngeliat kayak bang nggak full from ya. Gue ngerasa juga begitu, cuman kayak perut gue itu udah dempet sama paha gue guys, kayak udah full gitu. Ya jadi kayak ya udahlah, ini juga berasa banget di paha gue. Tapi mungkin buat tempo gue agak kecepetan di sini karena bebannya yang mungkin terlalu ya bisa gue dorong dengan ringan lah ya, gue ngerasanya gitu. Nah, tapi selanjutnya gue naikin ke 200 kilo. Nah, bisa dibilang kayak di 200 kilo ini jujur gue ngerasain banget feel-nya. Kayak gue bisa lebih relax juga karena bebannya juga enak banget di paha gue, langsung kena kayak jos banget gitu loh. Nah, jadi kayak bisa dibilang ini tuh bener-bener fokus banget ke paha gue, kenanya juga overall oke ya. Dan leg press sendiri ini sebenarnya gue pernah dengar juga atau pernah lihat video katanya kalau kalian udah squat nggak perlu leg press karena kenanya juga otot paha. Tapi menurut gue pribadi ya, kalau misalkan nggak squat nggak leg press ya, itu kayak ada yang kurang gitu leg day. Apalagi squat ya, squat itu merupakan komponen penting di saat leg day guys. Kalau kalian cuma main leg press katanya tuh kayak itu bukan squat, katanya begitu. Nah, selanjutnya ini adalah variasi kedua, di mana ini fokusnya ke paha bagian dalam ya. Kalau misalkan bahasa dasar itu selangkangan lah ya. Jadi ini tuh kalian cukup lebarin kaki kalian aja, dan ini gue menggunakan beban tuh 180 kilo ya, gue turunin. Dan jujur sih ini berasa banget ya, karena kan paha bagian dalam itu adalah salah satu hal penting untuk kalian latih, karena ya kalian tahu lah ya manfaatnya sendiri untuk apa, tidak perlu gue sebutkan, tapi itu benar-benar sangat amat penting untuk dilatih guys. Nah, selanjutnya baru gue latih betis gue. Nah, betis gue sendiri ini adalah salah satu dulu ya strong point juga, karena bener-bener kayak bulat gitu. Tapi pas gue udah nge-leg di 2 bulan kayak kempes cok. Makanya gue harus melatih kembali betis gue
Ini gue main di 180 kilo apa 160 ya? Oke 180 deh. Nah selanjutnya gue main bahu. Nah gue mengkombinasikan bahu samping dan bahu depan di variasi kali ini. Dan ya tujuannya apa? Karena ya sekarang gue main bahu tuh seminggu bisa 3-4 kali. Nah jadi kayak itu bener-bener latihan wajib gue bahu ya. Tapi ada satu hari nanti kita bakal latihan bahu full ya kayak gitu. Tapi di hari-hari lain itu adalah opsional tambahan ya, di kayak leg day pas gue main back ya, latihan bahu itu kayak bener-bener opsional tambahan gitu. Nah ini gue mainin sekitar 5 set. Tapi nanti gue ada main bahu depan, tapi gue nggak gue rekam pakai alat ya, itu gue cuman apa ya sebutannya, cuman mainin sekitar 3 set juga ya, di beban yang ringan kok, 40 kilo ya, 30 di set 1, 40 di set 2 set terakhir. Nah ini gue nggak ngerekam flexing, tapi ini adalah ngepam dari paha gue sendiri ya, kalian bisa lihat ya. Cukup oke, tapi kayak gue masih ngerasa ini adalah chicken leg. Oke, thank you, hehehe.